Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh-soleha, pagi ini seperti biasa kita akan belajar kembali buku tematik Selalu Berhemat Energi. Jadi anak soleh-soleha, jangan lupa kita hari ini akan belajar tema 2 dengan judul Selalu Berhemat Energi. Adapun fokus pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran IPA. Jadi anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar IPA. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah sama-sama membaca doa belajar. Ayo, kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka waktunya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang energi angin dan energi air. Jadi anak soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar tentang energi angin dan energi air. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami manfaat energi angin dan energi air dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dan energi air dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Jadi anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Tahukah kalian, angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan. Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah yang bersuhu dingin. Pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Anak soleh-soleha, angin adalah udara yang bergerak. Angin bergerak karena perbedaan tekanan udara. Angin mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini dipicu oleh adanya sinar matahari. Nah, gerakan angin mengandung energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Angin dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian dan rambut. Angin dimanfaatkan juga oleh nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Jadi anak soleh-soleha, manfaat angin untuk kita manusia itu cukup banyak dan Ustazah akan menjelaskan beberapa manfaat angin untuk bagi kehidupan kita. Nah, angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Sebagai contoh,
Pada proses hujan, angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan apa saja manfaat angin sebagai sumber energi. Yang pertama atau satu, penggerak pompa kincir angin. Tenaga angin menjadi penggerak kincir. Kincir dihubungkan dengan pompa air manual. Putaran kincir akan menghasilkan tenaga yang dapat menarik pompa. Tarikan pompa akan menyedot ke tanah. Jadi anak soleh-soleha, ini manfaat angin yang pertama. Yang kedua, pendorong kapal layar. Kapal layar salah satu alat transportasi air. Sesuai namanya, kapal ini memiliki layar besar. Bentangan layar berfungsi sebagai penahan atau penangkal embusan angin. Embusan angin ini akan mendorong kapal bergerak atau berlayar. Contoh yang ketiga, membantu penyerbukan. Jadi manfaat angin juga membantu penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh embusan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari. Nah, serbuk sari yang terbawa angin akan ada yang jatuh ke kepala putik. Hal ini menjadi awal penyerbukan. Yang keempat, sarana olahraga. Angin juga dapat dimanfaatkan untuk sarana berolahraga. Olahraga yang digunakan menggunakan angin untuk sumber tenaga. Di antaranya para layang dan terjun payung. Angin menjadi sumber tenaga untuk mengangkat parasut saat akan terbang menggunakan para layang. Contoh yang kelima, pembangkit listrik tenaga angin. Embusan angin dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Embusan angin mampu memutar turbin dan generator. Putaran ini akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin biasanya dibangun di daerah yang memiliki embusan angin yang kuat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi air. Air merupakan salah satu sumber energi yang juga memiliki peran terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak soleh-soleha, sumber energi angin ataupun sumber energi air merupakan salah satu sumber energi yang memiliki peran terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, air sebagai tenaga penggerak pada pembangkit listrik tenaga air. Air menggerakkan kincir pada pembangkit listrik, lalu pembangkit listrik mengubahnya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat diletakkan di sungai-sungai yang airnya mengalir atau di bendungan-bendungan yang airnya mengalir sangat deras. Jadi anak soleh-soleha, energi air itu bisa sebagai tenaga penggerak pembangkit listrik. Nah, sekarang waktunya pemberian tugas. Jadi anak soleh-soleha, tugas Ananda hari ini adalah bukalah buku tema 2, kemudian buka halaman 22 dan 23. Di halaman 22-23 terdapat sebuah percobaan perubahan energi angin dan air. Nah, anak soleh-soleha, buatlah kincir angin dari kertas dan plastik dengan mengikuti langkah-langkah pada halaman 22. Dan perhatikan dan ikuti instruksi yang terdapat pada halaman 22, panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Jadi anak soleh-soleha, lakukanlah percobaan dengan kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik.
Yang ketujuh, amati dan analisislah hasil percobaan dengan teliti. Yang kedelapan, laporkan hasil pengamatan percobaan sesuai dengan format LK. Jadi anak soleh-soleha, tugas Ananda hari ini terdapat pada halaman 22 dan 23. Nah, itu saja penjelasan Ustazah pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha bisa memahami penjelasan Ustazah pada pagi hari ini. Nah, Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.